Beberapa bulan ini ya, kurang lebih 2 bulanan, lebih dari 20 kasus masuk berita dan banyak mendapatkan komentar dari pejabat negara kita. Dari MUI sampai kepada Menteri Agama. Namun tanggapan dari Menteri Agama, apa yang terjadi? Ini suatu hal yang tidak usah dibesar-besarkan. Karena kejadiannya hanya sedikit. Bahkan ketika Menteri kita dipertanyakan masalah hal ini, beliau memilih untuk tidak menjawab. Padahal lembaga pendidikan pondok pesantren, orang tua memondok pesantrenkan anaknya, tujuannya satu, untuk memiliki masa depan, kehidupan dunia sampai akhirat yang selamat. Tapi anak-anaknya tidak selamat, teman-teman. Ada yang bahkan sampai hamil. Ini kan suatu yang sangat miris. Kalau kita berbicara masalah kasus seperti ini, kenapa tidak pernah stop di pondok-pondok pesantren yang terkhusus berafiliasi NU? Meskipun tidak semua NU seperti ini, tapi selama ini yang kita lihat, yang terjadi di hadapan kita masuk kepada berita rata-rata NU. Kenapa rata-rata NU, teman-teman? Karena di NU terkhusus yang menerapkan ajaran sufi, di situ mengajarkan 3 hal yang menjadi potensi kuat dikendarai oleh oknum-oknumnya melakukan tindakan yang bejat itu. 1. Ajaran keramat-keramat. Wali itu kalau sudah meninggal, perhatiannya lebih daripada saat mereka masih hidup. Keramatnya pun lebih banyak kelihatan setelah mereka meninggal. Dengan ajaran keramat-keramat, teman-teman, orang menjadi takut kepada kiainya, orang menjadi takut kepada gusnya, kepada habibnya, kepada ustadznya, dan kepada nyanyanya lainnya. Bahkan kepada bu nyai. Kepada bu nyainya, santri-santri jalan bebek, teman-teman. Jalan bebek. Kepada Gufron dan istrinya, sama jalan bebek, sujud kepada kakinya. Karena apa? Ajaran keramat. Ya, ini ajaran keramat. Sehingga apa? Banyak orang takut kepada orang yang berkeramat dan mengharapkan keramat pula dari orang yang berkeramat tersebut. Terus yang kedua, ngelap berkah. Hati para wali, tempat Allah menurunkan berkah, tempat rahmat. Doa kita ketika kita ziarah kepada para wali akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburan mereka itu tempat berkah. Jangan kira walinya sudah meninggal. Justru wali itu kalau sudah meninggal, perhatiannya lebih daripada saat mereka masih hidup. Keramatnya pun lebih banyak kelihatan setelah mereka meninggal. Penjual agama! Jangankan orang yang masih hidup di ajaran sufi, orang yang sudah mati bisa dialap berkahnya. Sehingga apa? Ajaran ngalap-ngalap berkah ini menjadi kendaraan bagi mereka, oknum-oknum sufi itu, untuk melakukan kepada santri-santrinya. Nah, itu yang menjadi pokok permasalahan. Ajaran keramat halu, ajaran ngalap-ngalap berkah halu, dan yang terakhir, kualat halu. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Kalau kita menentang, melawan, tidak taat kepada Kiai Gus Habib, maka kalian akan kualat. Sekalipun, ya sekalipun. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Penjual agama! Inilah betapa bobroknya ajaran di faham sufi. Selalu saya ingatkan ketika ada fenomena seperti ini, untuk menghindari kepada para orang tua tidak memondok pesantrenkan di pondok pesantren yang mengajarkan 3 hal tadi. Dan 3 hal tadi ada di faham sufi. Fenomena Gus Idris, konten kreator, Gus-Gusan, Gus Idris, Gus Samsudin, siapa lagi? Gus itu, Gus ini. Banyak Gus-Gusan bikin konten settingan pembodohan umat. Nah, dan baru-baru ini Gus Idris sudah menjadi tersangka, yang dimana melakukan tindakan kepada salah satu talentnya. Dia memang mencari talent, teman-teman. Kesana sini mencari talent untuk apa? Untuk dimodusin. Dan uniknya, banyak orang yang belum melek, belum sadar kepada kejadian seperti ini, yang dimana ada banyak orang yang sejatinya mereka menjadi korban sebenarnya, korban pembodohan dari para gus-gusan, ajaran-ajaran seperti ini, tapi mereka masih saja ikut. Acting, banyak acting Gus Idris ini, sampai acting sakit, didorong pakai kursi roda. Muak sebenarnya kita lihat gus-gusan, tingkah-tingkah gus-gusan di Indonesia ini. Kenapa? Mereka berbungkus agama, banyak nipu orang. Dan sedangkan komentar mereka, para pengikutnya, Harry Plus dagang agama, dagang agama. Kapan saya dagangan agama? Saya membahas orang yang dagang agama. Saya gak pernah jual-jual berkah, jual-jual kualat, jual-jual azab, jual-jual keramat. Gak pernah. Yang jual agama itu mereka
Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata Kisra itu bisa datang ke Madura, saudara. Kisra itu bisa datang ke Madura, saudara. Ya dawir, ya dawir, ya dawir, ya dawir, si Ali hobinya dawir, kibinnya makin fakir. Ya dawir, ya dawir. Penjual agama! Yang kemana-mana jualan berkah, jualan keramat, jualan azab. Itulah yang benar-benar, itulah mereka yang benar-benar menjual agama ini. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 30 juta, 30 juta. Itu perkataan seorang Habib? 30 juta. 50, 25 juta. Hah? 25 Bib. Selaman. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta. 25 Bib. Selaman. Fatihah. Mudah-mudahan bajunya laku ente. Ini daripada kecerekan lama-lama. Ngambilnya jam-jam. Tunjuk aja 25 juta. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Penjual agama! Dan sekarang saya ingin mengajak kalian berpikir. Saya ingin mengajak kalian berpikir. Kenapa dalam waktu 2 bulan ini kasus banyak sekali tertangkap? Lebih, saya menghitung lebih 20 kasus. Kalau semua saya kontenin, maka isinya ya akan pembahasan seperti ini semua. Jadi yang selama ini heran kenapa di pondok pesantren yang terkhusus berafiliasi NU banyak yang seperti ini. Jangankan yang seperti ini teman-teman. Semua kemaksiatan ada. Yang korupsi kota haji dari faham apa? Korupsi dana hibah dari faham apa? Yang mendukung tambang dari siapa? Yang mereka menambang dari mana juga? Ya, yang korupsi, yang nambang. Intinya lengkap, komplit teman-teman. Siapa yang salah? Sekali lagi, Wahabi yang salah.